Di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Israel pada hari Minggu kemarin mengumumkan pengiriman bom berat buatan Amerika Serikat yang sebelumnya ditahan oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden akhirnya tiba di Israel. Amunisi MK-84, bom berdaya ledak tinggi seberat 2.000 pon, kini telah sampai di Pelabuhan Asdod dan segera dipindahkan ke Pangkalan Udara Israel menggunakan truk. Pengiriman ini yang pertama kali dijadwalkan pada Mei lalu sempat diblokir oleh pemerintahan Biden akibat kekhawatiran terkait dampaknya terhadap warga sipil di Gaza, dikutip dari Arab News. Bahkan gak hanya warga sipil di Gaza, sejumlah negara-negara di Timur Tengah makin menentang dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump tersebut. Dan Korea Utara serta Rusia pun tentunya gak akan tinggal diam, mereka mulai ancang-ancang ambil sikap. Ya, masyarakat dunia rame-rame melakukan protes di penjuru dunia, dan negara-negara Arab telah menegaskan bahwa mereka tak akan membiarkan pengusiran warga Gaza dari tanah mereka. Pada 15 Januari 2025, setelah 15 bulan Gaza mendapatkan serangan dari Israel yang menghancurkan kota mereka, dengan 47.000 jiwa telah menjadi korban, Israel dan Hamas pada akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Bagi yang belum tahu, apa sih yang dimaksud dengan gencatan senjata? Pada prinsipnya, gencatan senjata adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menghentikan permusuhan atau tindakan agresif dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam konteks gencatan di Gaza, ini bisa jadi akhir serangan Israel pada Palestina, terkhusus jika kita menelisik pada tahap-tahap gencatan senjata yang disepakati baru-baru ini antara Hamas dan Israel. Di situ dijelaskan, jika nantinya akan ada 3 tahap gencatan senjata, mulai dari penghentian serangan, di mana kedua pihak sepakat menghentikan permusuhan untuk membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan, yang kemudian dilanjutkan oleh tahap kedua, yakni bantuan darurat. Tahap di mana bantuan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara bagi warga Gaza akan diprioritaskan untuk masuk. Dan terakhir, yakni tahap rekonstruksi dan pemulihan, di mana dukungan internasional akan berfokus pada pembangunan kembali Gaza secara panjang, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar lainnya. Melihat kesepakatan tersebut, tentu kebahagiaan menyelimuti warga di Gaza. Rakyat Palestina menyambut dengan sukacita dan haru, di mana harapan untuk hidup normal bisa kembali muncul setelah sekian lama berada dalam kondisi ketakutan. Lihatlah reaksi dari anak-anak di Palestina mendengar kabar gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan. Mereka percaya bahwa mereka bisa bangkit, membangun kembali kotanya, dan kembali hidup dengan aman dan nyaman. Seperti kata dari salah seorang wanita ini, Gaza akan lebih baik dari sebelumnya, dan kita akan mendidik anak-anak untuk jadi lebih pintar. Dari sisi bagian dunia lainnya, kabar gencatan senjata di Gaza juga disambut dengan haru. Lihatlah reaksi orang-orang di Oslo, Norwegia, yang selama ini selalu memberikan support Gaza. Mereka nampak tak kuasa menahan haru setelah mendengar kabar tersebut.
Yang pasti gencatan senjata yang dicapai antara Israel dan Hamas memberikan harapan baru bagi penduduk Gaza setelah 15 bulan konflik yang menghancurkan. Banyak warga Gaza yang berharap dapat kembali ke rumah mereka dan memulai proses rekonstruksi kehidupan. Namun tentu tantangan besar menanti mengingat tingkat kehancuran yang luas dan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Tapi pada akhir pekan kemarin, atau tepatnya pada hari Minggu 16 Februari 2025, sejumlah warga sipil Gaza dibuat was-was setelah bom-bom besar yang dikirim oleh Amerika Serikat untuk Israel dalam rencana untuk menyingkirkan warga Gaza dari tanah mereka. Tujuannya jelas untuk memastikan bahwa warga Gaza disingkirkan, menciptakan neraka, dan pada akhirnya menduduki wilayah Gaza, membangunnya kembali untuk mereka sendiri. Dalam penjelasan di pidato yang mempertemukan Rubio dan Netanyahu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu mengatakan, mereka ingin lebih banyak negara seperti Israel di Timur Tengah, karena dengan itu menurut mereka perdamaian akan datang. If there were more Israels in the Middle East, more countries like that, the world would be a safer and a better place. And this is what we hope for the region and for our planet. A nation that's always sought peace, but will not allow itself to be intimidated or destroyed by its enemies. And on that front, you can always count on us, as long as I'm in this position and President Trump is in the White House. So thank you. Thank you. Namun di sisi lain, itu tak pernah membuat perlawanan benar-benar berhenti. Saat sebaliknya perlawanan semakin banyak muncul, dengan terbaru salah satu kekuatan dunia yang ditakuti dengan nuklirnya, yakni Korea Utara, mengecam keinginan Amerika menguasai Gaza. Korea Utara menilai bahwa keinginan Trump menguasai Gaza membuat dunia mendidih seperti panci bubur. Mereka juga menilai bahwa Amerika berada dalam delusi yang ketinggalan zaman untuk menguasai negara lain. Dikutip dari Al Jazeera, Korea Utara menyebut jika rencana Trump untuk mengambil alih Gaza adalah pembantaian dan perampokan. Korea Utara juga mengatakan bahwa Amerika tengah berada dalam hayalan yang sudah ketinggalan zaman, hayalan untuk melanggar martabat dan kedaulatan dan bangsa-bangsa lain. Trump memang kejam, teman-teman. Saat terbaru ia juga mengancam bahwa akan menjadikan Timur Tengah menjadi neraka jika sampai pada 15 Februari pukul 12 siang, seluruh sandera yang ada di tangan Hamas tak dibebaskan. Ini katanya. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Amerika hanya menakut-nakuti Iran. Selain bicara soal ide yang mengatakan bahwa Amerika Serikat suka ada lebih banyak negara seperti Israel, Rubio dalam pertemuannya dengan Netanyahu juga sempat mengatakan jika hal yang paling ditakuti di Timur Tengah adalah Iran. The common theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region. Behind every terrorist group, behind every act of violence, behind every destabilizing activity, behind everything that threatens peace and stability for the millions of people who call this region home, is Iran. Sebenarnya bukan Iran sih yang membuat Timur Tengah nggak stabil, tapi Israel. Dan Israel tahu benar bahwa Iran adalah negara yang bisa menyerang mereka. Masih ingat dengan serangan dilakukan oleh Iran pada bulan Oktober 2024, yang saat itu sempat membuat Iron Dome dan Israel gagal untuk menghentikannya. Iran menunjukkan bahwa mereka nggak bisa diremehkan, bahkan oleh Amerika Serikat sekalipun, sekutu dari Israel.
rencana membangun Gaza kembali. Setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang rencana akan dimulai pada 19 Januari 2025, rencana rekonstruksi jalur Gaza menjadi prioritas utama untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak perang selama 15 bulan. Dalam hal ini, dukungan dunia internasional sangat penting. Laporan terbaru menyebut, jika sehari setelah gencatan senjata dilakukan, Uni Eropa langsung mengirimkan 120 juta euro untuk membantu Gaza. Dana awal itu akan dialokasikan untuk mengatasi ketidakamanan pangan, meningkatkan akses air dan sanitasi, serta menyediakan layanan kesehatan dan tempat tinggal bagi para pengungsi internal. Jumlah itu juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Saat ini sendiri, 144 negara telah memutuskan untuk mendukung Palestina. Artinya, dari 193 anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas siap untuk membantu Palestina, termasuk mendukung Palestina untuk bergabung dengan PBB. Sedangkan negara-negara yang belum mendukung diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat tidak mengakuinya. Kalian bisa lihat di map ini. Map negara-negara yang mendukung adalah yang berwarna hijau, dan yang putih adalah negara-negara yang belum mendukung Palestina. Kembali soal membangun Gaza, meskipun ada komitmen untuk membangun kembali Gaza, tantangan signifikan tetap ada. Tingkat kehancuran yang sangat besar menghasilkan lebih dari 50 juta ton puing yang harus dibersihkan. Proses pembersihan ini diperkirakan memerlukan waktu lebih dari 14 tahun, terutama jika blokade terus berlanjut. So, semoga aja ya, semoga berjalan dengan lancar. Dan terlepas dari apapun selain bom MK84, pemerintahan Trump juga menyetujui penjualan peralatan militer senilai lebih dari 7,4 miliar USD pada Februari 2025. Peralatan militer tersebut mencakup bom, rudal, dan peralatan terkait lainnya untuk Israel. MK84 sendiri adalah bom berdaya ledak tinggi yang dirancang untuk menghancurkan bangunan besar dan menyebabkan kerusakan dalam radius yang luas. Bom ini memiliki bobot sekitar 1 ton dan telah dikaitkan dengan pengeboman Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza pada Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 470 orang. Namun jika Trump masih semuanya sendiri, jelas Korea Utara, Rusia, dan negara-negara Timur Tengah gak akan tinggal diam saja. Mereka akan melawan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka sangat menyimpang dan membahayakan banyak orang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.